Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kelompok 1 akan menjelaskan mengenai unit pertama, yaitu konteks kimia dalam kehidupan. Capaian pembelajarannya ada 4, yaitu memahami konteks kimia dalam kehidupan, memahami fungsi air dalam kehidupan, memahami bagaimana karbon mengakibatkan keragaman dalam kehidupan, serta memahami struktur dan fungsi makromolekul biologis. Kita mulai dari konteks kimia dalam kehidupan. Organisme adalah makhluk hidup. Makhluk hidup tersusun dari zat atau materi. Zat atau materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Setiap zat atau materi tersusun dari unsur-unsur. Unsur adalah suatu zat yang terdapat dipecah lagi menjadi lebih kecil melalui reaksi kimia. Unsur dapat berinteraksi dengan unsur-unsur lainnya yang berbeda jenis membentuk senyawa. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Setiap organisme memiliki 2 jenis unsur yang dibutuhkan, yaitu unsur penting, yaitu oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, serta mikronutrien, yaitu unsur-unsur yang digunakan dalam jumlah kecil, namun sama bermanfaatnya. Berikutnya kita fokus kepada atom. Atom adalah unit terkecil dalam kehidupan. Kita lihat ini adalah struktur atom. Ini adalah inti atom. Dan awan-awan ini yang berwarna biru, mungkin tidak begitu nampak dalam video, adalah awan elektron. Atom terdiri dari partikel subatomik, yaitu elektron yang bermuatan negatif, neutron yang bermuatan netral, dan proton yang bermuatan positif. Setiap unsur memiliki nomor massa dan nomor atom. Nomor atom adalah jumlah proton, sedangkan nomor massa adalah jumlah proton tambah jumlah neutron. Di sini ada massa atom yang angkanya mendekati jumlah nomor massa. Bedanya tipis-tipis lah, 0, baba. Berikutnya adalah isotop. Isotop adalah unsur sejenis karena memiliki jumlah proton yang sama, tapi jumlah neutronnya berbeda. Di dalam buku ada bahasan mengenai isotop radioaktif, waktu paruh, dan carbon dating, tapi itu dapat kita abaikan. Kita bergerak ke materi berikutnya. Setiap hal di bumi ini pasti memiliki energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan perubahan. Pada atom adanya energi potensial yang muncul karena struktur atau lokasi. Perhatikan atom ini atom ini tidak saya jelaskan ini atom apa, tapi kita yang membutuhkan gambar mengenai strukturnya, gambarannya. Pada atom terdapat kulit elektron, bukan subkulit, kulit elektron. Kulit elektronnya adalah perakiraan di mana elektron-elektron mengitari suatu inti atom. Pada suatu elektron bisa meninggalkan kulit pertama ke kulit berikutnya dengan cara menangkap energi. Dan suatu elektron dapat jatuh ke kulit sebelumnya apabila melepaskan energi. Energi untuk berpindah kulit ini sangat besar. Berikutnya kita punya yang namanya kulit valensi. Kulit valensi adalah kulit terluar atau terjauh dari inti atom. Dapat juga elektron valensi, yaitu elektron-elektron yang terletak pada kulit valensi. Ini menentukan reaktivitas suatu unsur. Nanti dibahas pada saat materi berikutnya. Berikutnya adalah orbital. Kalau kalian cek gambar di PPT nanti, kalian bisa lihat bagaimana elektron seringkali mengelilingi hanya suatu daerah. Dia tidak tahu posisi elektron yang pasti di mana,
Tapi kita dapat memperkirakan rata-rata daerah yang sering dilewati oleh elektron. Berikutnya adalah ikatan kimia. Seperti yang kita ketahui, kalau suatu unsur bereaksi dengan unsur lain, ia akan membentuk ikatan kimia. Mereka akan saling mendekati. Yang pertama itu adalah ikatan kovalen, di mana dua atom memiliki elektron tidak berpasangan yang dapat berinteraksi dengan yang dapat digunakan oleh atom lain. Pada kasus ini ada dua atom hidrogen. Seperti yang kita ketahui, untuk memenuhi kulit valensi, mereka membutuhkan dua elektron. Maka mereka berdekatan dan menggunakan elektron mereka bersama. Jadi ikatan kovalen adalah penggunaan elektron bersama. Perlu diingat, molekul adalah atom-atom atau unsur-unsur yang berikatan kovalen. Ikatan itu ada yang cuma satu ikatan, ada yang berikatan ganda. Valensi adalah kecenderungan atau kemampuan suatu unsur untuk bereaksi. Ada valensi, ada keelektronegatifan. Elektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom atau suatu unsur untuk menarik elektron di sekitarnya kepada dirinya. Apabila suatu atom punya elektronegatifan yang besar, dia akan menarik elektron di atom lain untuk lebih sering berputar di sekitar atom tersebut. Saat itu terjadi, maka akan timbul daerah yang cenderung negatif dan cenderung positif. Maka ini disebut dengan kovalen polar. Namun apabila dua atom bertemu dan memiliki keelektronegatifan yang sama, maka elektronnya akan terbagi rata. Disebut dengan ikatan kovalen nonpolar. Berikutnya adalah ikatan ion. Saat suatu atom memiliki keelektronegatifan yang cenderung lebih besar, dia dapat menarik elektron dari atom lain menjadi miliknya, sehingga atom lain ini bermuatan, yaitu positif dan negatif. Disebut ion. Kation adalah yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif. Saat terbentuk senyawa akibat ion-ion ini disebut dengan senyawa ion atau garam. Berikutnya adalah ikatan yang lemah. Ikatan ini lebih lemah daripada ikatan kovalen maupun ikatan ion. Ada ikatan hidrogen, ada ikatan van der Waals. Ikatan hidrogen disebabkan karena persebaran elektron tidak merata, seperti yang dijelaskan di atas, menyebabkan antara muatan kecenderungan positif pada suatu atom hidrogen dari air mendekati atom lain yang bermuatan negatif. Contohnya pada NH3 dan H2O ini. Atom H yang bersifat lebih positif tertarik pada atom nitrogen yang cenderung negatif. Nah, ini mempengaruhi bentuk molekul, nanti dibahas. Berikutnya adalah ikatan van der Waals. Prinsipnya sama, karena suatu atom memiliki persebaran elektron yang berbeda-beda, dia bisa saja mengikat pada molekul lain yang persebaran elektronnya tidak merata juga. Ini terjadi pada kaki-kaki cicak. Kalau kalian baca di buku, cicak bisa merambat karena di kakinya ada atom-atom yang bisa melekat pada molekul-molekul lain akibat ikatan sementara van der Waals ini. Suatu molekul memiliki fungsi tergantung pada bentuknya. Nah, kalau kita ketahui ya, di tubuh kita kan ada enzim contohnya. Itu cuma bisa mengenali suatu zat khusus karena bentuk setiap zat itu berbeda, fungsinya juga berbeda. Akan dijelaskan lebih lanjut dalam materi ikatan karbon dan materi makromolekul. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang air merupakan sumber kehidupan. Yang pertama ada kelimpahan air.
3/4 dari bumi merupakan air. Bumi layak dihuni karena mempunyai air yang melimpah. Kenapa air begitu penting? Karena seluruh organisme yang hidup di dunia ini, di bumi ini, membutuhkan yang namanya air. Contohnya manusia. Manusia dapat bertahan hidup tanpa makanan bisa sampai berminggu-minggu. Tapi tidak dengan tanpa air. Manusia hanya dapat bertahan hidup selama 1 minggu paling lama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 sifat utama dari air. Yang pertama, elektrolisis air. Elektrolisis air itu apa sih? Elektrolisis air itu adalah penguraian molekul-molekul air kembali menjadi bentuk semulanya dengan cara pengaliran listrik. Yang kedua, solvasi atau kelarutan, yaitu air merupakan pelarut yang sangat kuat. Kelarutan suatu zat dilihat dari bisa atau tidaknya menandingi ikatan-ikatan molekul air. Ya, yang ketiga ada kohesi dan adhesi. Kohesi adalah di mana kemampuan si air ini berikatan dengan sejenisnya karena air memiliki sifat yang polar. Sedangkan adhesi adalah di mana air dapat berikatan atau melekat dengan molekul yang berbeda jenis dengan dirinya. Yang terakhir, sifat dari utama air yaitu tegangan permukaan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang properti air yang akan dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, kohesi dan adhesi molekul-molekul air. Saya punya contoh pada tanaman tentang kohesi, yaitu di mana ikatan hidrogen berkontribusi pada transportasi air dan nutrisi melawan gravitasi pada tanaman. Sedangkan adhesi saya punya contoh pada kehidupan biasa sehari-hari, yaitu pas beberapa hewan dapat berdiri, berjalan, bahkan berlari di atas air tanpa merusak permukaan air tersebut. Ya, yang ketiga ada regulasi suhu oleh air, yaitu di mana si air ini mengatur suhu udara dengan menyerap panas pada udara yang panas dan melepas panas tersebut kepada udara yang lebih dingin. Ya, selanjutnya yang ketiga ada panas dan temperatur. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya panas ini berbeda dengan suhu. Panas itu adalah energi atau yang bisa kita uraikan sebagai ukuran total energi kinetik gerakan molekul-molekul tergantung volumenya. Sedangkan suhu adalah ukuran intensitas panas yang mewakili rata-rata energi molekulnya tanpa melihat berapa volumenya. Yang keempat ada suhu spesifik dari air. Hal ini tuh bisa dilihat dari berapa jumlah panas yang harus diserap atau yang harus hilang dari 1 gram zat tersebut untuk mengubah 1 derajat Celcius suhunya. Yang kelima adalah evaporasi atau yang biasa kita kenal sebagai penguapan. Evaporasi adalah di mana jumlah molekul yang keluar dari permukaan itu lebih besar daripada yang kembali lagi ke permukaan air. Contoh yang kita tahu tuh air menguap menjadi gas atau uap air. Yang keenam adalah air sebagai pelarut universal. Kenapa disebut air sebagai pelarut universal? Karena air dapat melarutkan lebih banyak zat daripada zat-zat lainnya. Yang ketujuh ada air dan es, di mana molekul air mengikat 4 molekul air lainnya yang akan membentuk isi kristal heksagonal dalam es. Yang kedelapan ada hidrofilik dan hidrofobik. Hidrofilik adalah zat yang memiliki afinitas terhadap air. Zat bisa disebut hidrofilik tanpa harus benar-benar bisa larut. Contohnya adalah kapas. Sedangkan hidrofobik adalah zat yang tidak punya afinitas terhadap air. Contohnya minyak sayur dengan cuka yang berbasis air. Yang kesembilan adalah konsentrasi zat terlarut atau yang biasa kita kenal dengan salinitas. Jadi salinitas ini adalah jumlah berat semua garam yang terlarut dalam 1 liter air. Yang ke-10 adalah evolusi kehidupan planet lain dengan air. Lebih dari 200 planet telah diteliti di luar tata surya kita ini dan ditemukan beberapa dari mereka yang memiliki uap air. Sedangkan di tata surya kita ini yang paling memungkinkan untuk dijadikan fokus studi adalah planet Mars, di mana telah ditemukan adanya lapisan es di bawah permukaan Mars dan adanya cukup uap air di atmosfer Mars. Ya, setelah selesai membahas properti air, sekarang kita akan membahas pH dan pengaruhnya dalam kehidupan. Yang pertama ada asam basa. Asam adalah
zat yang meningkatkan konsentrasi ion hidrogen pada suatu larutan. Sedangkan basa adalah zat yang mengurangi konsentrasi ion hidrogen pada suatu larutan. Ya, selanjutnya adalah skala pH. pH untuk larutan netral adalah sama dengan 7, pH untuk larutan asam adalah kurang dari 7, dan pH untuk larutan basa adalah lebih dari 7. Biasanya cairan biologis yang ada di diri kita itu punya pH antara 6 sampai 8, tapi ada pengecualian nih. Kecuali asam lambung, dia punya pH sekitar 1,5 sampai 3,5 atau bahkan 2. Yang ketiga ada buffer atau yang biasa kita kenal dengan larutan penyangga. Larutan penyangga ini dapat menjaga atau mempertahankan pH-nya meski ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau sedikit air. Dan yang terakhir yang akan kita bahas pada materi air sebagai sumber kehidupan ini adalah kualitas pada air. Kualitas pada air ini sedikit terancam karena adanya pembakaran fosil yang memicu melepasnya senyawa karbon dioksida ke atmosfer. Nah, ini nih yang memicu untuk terjadinya pengasaman. Produksi utama pembakaran itu kan karbon dioksida. Sebesar 25% karbon dioksida ini terserap di lautan. Hal ini akan mengganggu ekosistem bawah laut. Karbon dioksida di laut ini bereaksi dan menghasilkan asam karbonat yang akan mengakibatkan pH di dalam laut ini akan turun. Studi memprediksikan bahwa pada akhir abad ini laut akan mengalami penurunan pH sebesar 0,3 sampai 0,5. Materi berikutnya adalah karbon sebagai tulang punggung kehidupan. Tujuan dari materi ini adalah memahami guna karbon sebagai tulang punggung kehidupan. Bagaimana bisa atom karbon menjadi tulang punggung kehidupan? Untuk memahaminya, kita perlu mempelajari mengenai kimia organik. Kimia organik adalah studi mengenai senyawa-senyawa yang memiliki atom karbon. Atom karbon memiliki ciri khusus, yaitu dapat membentuk ikatan dengan 4 atom lain. Hal ini dikarenakan atom karbon memiliki elektron valensi 4, yang berarti ia memiliki 4 elektron tidak berpasangan. Kabel atom dapat menyebabkan keragaman dalam molekul. Hal ini dikarenakan sifatnya yang ciri khasnya yaitu dapat berikatan dengan 4 atom lain. Contoh dari senyawa yang dibentuk adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon terdiri dari rangkaian karbon dan hidrogen yang dapat memiliki keragaman karena perbedaan dalam panjang, perbedaan dalam cabang, perbedaan dalam posisi ikatan ganda, dan keberadaan cincin. Perlu diingat, perbedaan struktur suatu senyawa menyebabkan perbedaan fungsi senyawa tersebut. Berikutnya adalah isomer. Isomer adalah suatu senyawa yang memiliki formula yang sama tetapi fungsinya berbeda. Perbedaan fungsi ini dikarenakan perbedaan strukturnya. Isomer dibagi menjadi 3 yaitu berbeda karena strukturnya, berbeda karena cis trans, dan perbedaan karena enantiomer. Perhatikan pada slide yang telah disediakan. Pada gambar slide nomor 20, di situ terdapat contoh dari perbedaan struktur isomer dan cis-trans isomer dan enantiomer. Saya akan menjelaskan mengenai enantiomer karena struktur dan cis-trans ini sudah dipelajari pada kimia sebelumnya. Enantiomer adalah senyawa yang memiliki formula sama dan struktur yang sama. Perbedaannya adalah suatu enantiomer merupakan cerminan dari isomer yang telah ada. Misalnya pada contoh ibuprofen, terdapat ibuprofen S dan ibuprofen R. Yang berguna bagi tubuh adalah ibuprofen S, namun enantiomernya yaitu ibuprofen R tidak begitu efektif dalam membantu kita. Berikutnya adalah gugus fungsi. Terdapat beberapa gugus fungsi yang tak hanya sering ditemukan dalam tubuh, namun juga menentukan masa depan makhluk hidup. Gugus fungsi menentukan apakah suatu zat berfungsi sebagai sumber energi, hormon sesuai jenis kelamin, dan sebagainya. Ada 7 yang akan sering kita temukan, yaitu gugus hidroksil,
gugus karbonil, gugus karboksil, gugus amino, gugus sulfidril, gugus fosfat, dan gugus metil. Perbedaannya dapat dilihat dalam slide. Yang terakhir adalah suatu senyawa yang penting bagi tubuh kita, yaitu adenosin trifosfat, yang merupakan sumber energi. Adenosin trifosfat memberikan energi bagi makhluk hidup dengan cara melepaskan satu gugus fosfat hingga membentuk ADP. Reaksi dapat dilihat dalam Selandia nomor 24. Sekian materi dari senyawa karbon. Ya, di subbab keempat ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi molekul pada biologi. Yang pertama kita akan membahas tentang makromolekul, polimer, dan monomer. Ya, yang pertama ada kerusakan polimer. Biasanya kerusakan polimer ini disebabkan oleh hidrolisis, yaitu pemutusan dua ikatan monomer karena adanya pelepasan air. Selanjutnya ada keanekaragaman polimer yang dibedakan menjadi berdasarkan asalnya, seperti berasal dari alam dan berasal dari proses sintesis. Yang dari alam contohnya adalah pati, protein, amilum, dan selulosa. Sedangkan yang berasal dari proses sintesis contohnya adalah plastik, nilon, dan karet sintesis. Dibedakan menjadi proses pembentukannya. Yang pertama ada proses adisi, yang kedua ada kondensasi, dan yang terakhir dibedakan menjadi monomer penyusunnya. Seperti yang pertama homopolimer, yaitu monomer yang sejenis, dan copolimer yang disusun oleh komponen-komponen yang tidak sejenis. Pembahasan selanjutnya yaitu karbohidrat sebagai sumber energi. Karbohidrat termasuk gula dan polimer gula. Gula dapat berupa aldosa atau aldehid gula, atau ketosa atau keton gula. Gula ini banyak bentuknya, seperti monosakarida atau gula sederhana. Umumnya rasanya manis, larut di air, berbentuk kristal, dan tidak berwarna. Contoh monosakarida ini adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, silosa, dan ribosa. Selanjutnya ada polisakarida. Polisakarida ini adalah polimer yang tersusun dari ratusan atau bahkan ribuan monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Polisakarida penyimpanan. Polisakarida penyimpanan dalam tubuh hewan adalah glikogen. Polisakarida penyimpanan dalam tubuh tumbuhan adalah pati. Dan polisakarida pada bakteri dan khamir adalah dekstran. Selanjutnya ada polisakarida struktural, yaitu contohnya seperti selulosa. Selulosa ini adalah komponen utama penyusun dinding sel tumbuhan. Yang kedua ada kitin. Kitin ini karbohidrat penyusun eksoskeleton pada arthropoda. Contohnya kayak cangkang kepiting gitu. Yang ketiga ada pektin. Pektin ini karbohidrat kompleks tergolong heteropolisakarida. Pembahasan selanjutnya yaitu protein dan strukturnya. Contohnya polipeptida. Polipeptida ini merupakan polimer yang tersusun dari beberapa peptida hasil pengikat gugus karboksil dengan gugus amino. Yang kedua ada asam amino. Asam amino ini merupakan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil dan amino. Yang terakhir 4 struktur protein, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur sekunder tersier. Pembahasan selanjutnya tentang komponen asam nukleat dan polimer nukleotida. Asam nukleat ini terdiri dari DNA sama RNA. Saya sendiri bakal ngejelasin tentang DNA. Molekul DNA ini terdiri dari 2 unting biopolimer yang berpilin membentuk heliks yang ganda. 2 unting ini dikenal sebagai polinukleotida karena terdiri dari nukleotida yang banyak. Nukleotida ini terdiri dari basa nitrogen, deoksiribosa, dan gugus fosfat. Dan keluarga basa nitrogen sendiri terdiri dari pirimidin dan purin. Selanjutnya ada struktur molekul DNA. Basa nitrogen selalu terhubung ke deoksiribosa pada rantai punggung DNA, di mana purin selalu berpasangan dengan pirimidin.
Pirimidin sendiri itu terdiri dari timin, sitosin, dan urasil, sedangkan purin terdiri dari adenin dan guanin. Yang terakhir yaitu genomika dan proteomik. Genomika sendiri adalah cabang biologi yang mempelajari genom dari suatu organisme. Objek kajiannya biasanya tentang DNA secara keseluruhan atau secara inti, maupun DNA sebagai gen. Dan proteomik adalah kajian secara molekular terhadap keseluruhan protein yang dihasilkan dari ekspresi gen di dalam sel.